Halo semuanya, kita udah lama nih nggak perang makanan. Biasanya perang makanan sama Pandu, tapi kali ini kita mau nyoba-nyoba makanan sekaligus ngobrolin soal makanan sama legenda kuliner Indonesia nih, Pak William Wongso. Baru denger ada perang makanan. Iya, ini kita sering banding-bandingin makanan. Jadi kalau di kita tuh kita perangin aja makanan-makanan. Padahal kalau makanan biasanya berteman. Oh iya benar, teman makanan. Iya. Gara-gara Pak William ngomong gitu, mulai besok kita ganti teman makanan. Teman makanan. Jadi Pak William ini adalah salah satu legenda kuliner Indonesia ya, expert di bidang kuliner juga. Dan terakhir tuh kalau misalnya tadi Pandu juga sempat bilang ke aku nih Pak, dia bisik-bisik itu tuh yang temennya Gordon Ramsay bukan? Hah? Iya kan? Lo bilang ya, pernah ngeliat di mana, di PIM atau di Nat Geo? Masak waktu itu masak, ya. Tapi dia tuh penasaran, Gordon Ramsay itu aslinya galak gak sih Pak? Enggak. Oh enggak ya, baik ya. Tapi terutama karena memang programnya dia di sini tuh, aku tuh mentor dia, jadi manut. Oh, iya benar. Kan dia nggak ngerti rendang. Iya benar. Jadi apapun aku bisa kibulin pun dia. Lucu juga boleh mau belajar kibulin ya. Kenapa dikibulin tiba-tiba? Iya. Tapi kita harus jujur untuk sesuatu yang otentik. Benar. Tapi ini kan membuktikan bahwa di antara tempat bertanya ya di Indonesia soal kuliner, Gordon Ramsay tuh mau nanya ke siapa, nanya ke Pak William gitu. Berarti kan pengetahuan Pak William soal kuliner Indonesia tuh luas sekali gitu kan, dan mumpung ada Pak William kita bisa nanya semau kita nih tentang makanan. Iya, bukan berarti aku tahu semuanya loh. Ya siap. Karena kita ini terlalu kaya. Terlalu banyak dan terlalu kaya. Nah pertanyaannya, kenapa kok kadang kalau aku pergi ke luar negeri gitu ya, kayak tadi kan kita sempat ngobrol juga di atas tuh Pak William, ada sebuah statistik yang bikin kita kayak agak miris gitu ya. Boleh ceritain nggak tadi Pak William? Ya, statistik kita kan sekarang orang kalau tanya, kalau saya misalnya melakukan diplomasi gastronomi di luar negeri, tiap kali tunjukin contoh, kasih coba orang asing rendang tuh. Pertanyaan saya misalnya, do you like it? Iya. Of course I like it. Ya basa-basi kan. Iya. The next question yang bikin saya nggak bisa jawab. Gimana tuh? Where's Indonesian restaurant? Oh. Ya tergantung tempatnya. Kalau di Belanda ya sama yang saya tunjuk gitu. Iya. Nah memang kekurangan sekali. Menurut statistik katanya Indonesia ini seluruh dunia sekitar 1.400-1.500 restoran Indonesia di seluruh dunia. Okay. Banding Thailand itu udah di atas 26.000. Wah, jauh banget ya. Jepang 100.000. Kenapa? Mereka nge-push itu terus ekspor bahan bakunya. Oh, jadi tuh kuncinya tuh di bahan baku justru. Lah, sekarang meskipun di pinggir jalan warung di Indonesia kalau dia tulis ini makanan Jepang, emang pakai kecap nggak dari Jepang. Oh benar. Memang sampai mereka udah memproduksi. Jadi authenticity itu loh yang dipegang. Tapi berarti problemnya kan di bahan baku nih. Berarti yang terjadi sebenarnya apa? Apakah dari kitanya sendiri juga kurang giat? Enggak, kurang pede. Sama-sama di bahan bagian mana bahan sih kurang pedenya itu, Pak William? Kita nggak yakin kalau orang non Indonesia itu doyan makanan kita. Terus selalu mengatakan makanan kita pedas, mereka nggak suka. Oh belum apa-apa udah ini dulu? Iya, inferiornya banyak. Padahal kalau kita ngomong pedas ya, sambal terpedas di dunia itu nggak di Indonesia, di Amerika, di Australia itu sampai 3 juta Scoville. Kalau nyoba sambal pedas itu cuma dicocol tusukan gigi kamu udah meledak gitu. Sepedasnya gitu. Memang hal-hal seperti itu kita harus yakin. Sekarang ini sosial media itu sangat membantu. Sangat membantu, jangan inferior lagi. Kamu lihat di Instagram itu katanya 60% urusan makanan. Betul. Ya. Orang nonton kepingin tahu, kalau udah lihat seperti itu rasa otentiknya kembali lagi. Yang dia cari itu otentik. Oh bener sih, karena emang kalau aku sama istriku tuh kalau lagi keluar kita makan, kalau kita makan tuh hal pertama bukan nyuap makanannya, tapi foto dulu makanan dari atas ini. Kalau nggak difoto itu tidak terjadi.
Sampai dingin baru dimakan. Baru sampai dingin baru dimakan. Bener. Tapi aku sih percaya ya bahwa makanan paling enak adalah makanan Indonesia, itu nomor 1 tuh. Karena banyak ya. dari CNN aja kan yang peringkat pertama rendang kalau nggak salah. Makanan CNN. terenak. Ya 2 kali lah sebenarnya. 2 kali. 2011 sampai 2016. Makanan terenak Tapi di dunia. kita take it easy gitu, nggak ngapa-ngapain. Oh, jadi oke, kita bangga, kita Tapi happy, udah, tapi nggak ya udah ngapa-ngapain. gitu. Ya udah, Ya udah aja gitu. ya udah. Nah makanya ayo jadi pejuang rasa Indonesia dengan kenali rasanya Indonesia untuk lestarikan kuliner Indonesia agar dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Kenali namanya, cerita di baliknya, rasanya, hingga resepnya. Kita ngomong rendang tok. Ah. Di Sumatera Barat itu ada 900 nagari. Nagari. Nagari itu desa. Oke. Setiap desa punya komposisi bumbu yang Beda-beda. berbeda. Bahannya yang berbeda. Tidak semuanya daging. Oke. Ditambah lagi nenek. Kalau tanya temen orang Minang, rendang paling enak apa? Langsung tunjuk nenek. Oh. Tapi udah almarhum. Oh. Menyesal nggak diteruskan. Nggak ada yang mau belajar. Iya, bener juga ya. Dulu taunya tuh ada aja meja aja waktu lebaran gitu. Tapi nih gini, yang pertama makanannya enak, Indonesia itu. Yang kedua banyak orang bisa masak. Karena kalau aku pribadi ya Pak ya, rendang terenak yang pernah gue makan seumur hidup gue, itu waktu aku main ke Padang untuk sebuah program TV. Terus kita diajak jalan ke pasar. Di pasar di Padang itu kita beli bahan makanan. Aku ngeliatin ada satu ibu-ibu ini yang rumahnya itu tempat kru-kru tuh pada makan gitu. Ibu-ibu biasa aja, bukan chef, bukan nggak punya rumah Padang, nggak punya apa. Aku ngeliatin tuh dia masak tuh. Pakai tungku, ditiup sama dia yang masih fufu gitu, terus dikipas segala macam, dihidangin. Ya udahlah masakan rumahan biasa ya. Pas dimakan itu gigitan pertama udah mau nangis. Uni-uni di sana itu pinter main api. Waduh, apa tuh? Bahaya dong main api. Itu kan bahaya. Bahaya dong main api. Kapan panas, kapan agak dingin. Di luar itu beliau itu kan nggak ada namanya chef. Mereka belanja sendiri, dia punya langganan sendiri, milih bahannya sendiri, harus dipegang. Nggak bisa lewat internet pilih bawang merah gitu. Iya. Itu perbedaannya. Terus intensitas mereka tuh mencintai apa yang dia lakukan, tapi spesialisasi. Oh gitu. Kamu suruh masakan Jawa ya nggak cocok. Nggak bisa. Iya Bisa. benar. Tapi kalau makanan ke daerah itu mesti cari yang seperti itu, makanan rumahan. Kita ngomongin soal kuliner Indonesia sendiri nih. Ada 3.250 jenis kuliner. Nih aku dapat informasi nih. 3.250 jenis kuliner. Itu beneran sebanyak itu memang Pak. Nih kalau saya ditanya nih, apa makanan Indonesia? Kayaknya 3.000 nyampe gitu. Sekarang gini, 17.500. Apa tuh? Kepulauan. Kepulauan. 8.000 yang ada penghuninya kaget. Dia emang kaget Pak. Dia kadang-kadang Suka kaget. kalau di luar ada burung lewat aja, hah? Iya kaget, saya kaget. Apa nih yang terbang gitu? Nah, Baru lahir. sekarang kalau boleh Pak mikrofon. kalau satu pulau satu macam aja udah 8.000. Oke. 17.000 kepulauan. Terus tadi 8.000 yang ada penghuninya. 8.000 ada penghuninya. Oke. Kalau satu pulau itu satu macam aja udah 8.000. Iya gokil juga ya. Nah sekarang Minang misalnya, Heeh. 900 nagari. Makanannya kan beda-beda, meskipun sejenis tapi beda. Iya, apa variasi-variasi kecil-kecil itu kan Komposisi itu beda. Rendang itu ada jenis rendang yang dulunya itu nyabut dari daun-daun bisa sampai 100 jenis kan. Aku lupa namanya. Daun tok. Nggak, daun. Tuh. Rendangnya ada dagingnya tapi. Nggak ada. Sekarang dikasih belui. Belui itu apa? Belut. Oh, belut. Kecil. Dulu tuh katanya cabut-cabut. Jadi ada satu jenis rendang Ya. di mana itu nggak ada daging. Nggak ada. Dulunya sejarahnya nggak Ya. ada daging, tapi dipakein daun. Daun-daun yang dicabut sama aja dengan sama dengan bubur pedah. Di luar Medan ada suatu kota Melayu itu kalau lagi mau puasa dia bikin namanya bubur pedah. Di satu bubur kering seperti cereal itu ada 100 jenis. Wow. Bahan-bahannya. Gue sama sekali nggak pernah tahu ini. Itu kan asli. Nah itu kenapa bikinin ini untuk kalau imunitas turun waktu itu kan puasa. Jadi makanan ini jadi
Di dalam itu aku perhatikan, ini apa? Oh ini daun ginseng, padahal daun ginseng yang bukan penghasilan ginseng, namanya daun ginseng salah satu. Kita bicara soal kuliner Indonesia lagi nih. Ada ribuan lah ya. Sah nggak ya kalau aku nanya bahwa kira-kira menurut Pak William mana yang paling otentik Indonesia gitu? Karena pasti kan ada campuran budaya ini, budaya itu. Sebenarnya yang mana yang paling otentik sih? Orang luar negeri kan suka tanya ke saya, what is Indonesian food? Iya. Aku jawab, there is no Indonesian food. There is no Indonesian food. Yang ada apa? Regional cooking. Oke. Makanan daerah. Oke. Lah makan daerah itu 34 provinsi, tiap provinsi dibagi kabupaten, desa apa itu masing-masing itu punya kearifan lokal masing-masing. Oke. Itu yang kekayaan Indonesia. Jadi saking banyaknya kulinernya, kita susah mengkategorisasikan ini yang nasional nih. Apa gimana? Maksudnya gitu? Kalau nasional itu pilihan Oke. yang bisa masuk kategori. Kalau sekarang ada tanya nih misalnya, kalau kita harus masuk ke WTO, tapi harus mempresentasikan makanan Indonesia, pilih yang mana gitu. Oke. Nah, patokannya apa? Pasti dipilih yang paling dikenal di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Apa kira-kira? Masakan Padang. Nah, I see. kurang lebih gitu. Iya, Bukan iya, katanya nanti terus menyinggung daerah lain. Iya, Dan sering-sering kan ditanya begitu. Gitu loh. Ya maksudnya gimana pun juga restoran Padang itu kan buka di mana-mana gitu Ya, kan, ada di itu mana-mana. semuanya, Jadi top of mind kita juga masakan Indonesia ya Masakan Padang. nasional ya. Kalau kita bicara nasional gitu, yang orang familiar seperti Pak William bilang ya mungkin Padang kali ya. Makanan Dan sekarang misalnya Korea punya tagline Global Hansik. Global? Hansik, apa Hansik, lupa apa istilah Hansik. Itu memperkenalkan budaya kuliner. Oke. Thailand Kitchen of the World. Kitchen of the Ya. itu tagline-nya Tagline-nya ini mantap Terus, juga ya. Jepang itu ada juga kegiatan Jepang itu melakukan apa tau nggak? Apa tuh Pak? Kompetisi masak chef non Jepang. Untuk masakan Jepang. Untuk masakan Jepang. Oh pinter juga ya. Pinter banget. Pinter juga ya. Pinter banget. Secara regional diadu dulu. Oke. Juaranya kirim ke Jepang. Secara regional dunia maksudnya. Ya dunia. Regional dunia? Iya. Buat masak Dunia. Tujuannya apa tau nggak? Loyalitas. Kalau udah begitu dia buka restoran balik ke kampungnya, tetap bahannya pesan dari sana. dari Jepang. Itu. I jadi see. ngajak ininya juga ya. Karena Caranya. rasa otentik itu asalnya dari sono, hanya fragmennya beda, kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, premium. Yang Ini mediocre. bicara bahan berarti ya. Kualitas. Kualitas bahan. Ya, itu makanya rumah makan Jepang itu kan dari yang paling murah sampai mahal gitu. Bener. Bener nggak sih kalau ada yang bilang bahwa generasi kita sekarang tuh kok kayaknya masih susah untuk punya apa ya rasa petualangan gitu, nyobain makanan-makanan Indonesia yang beda-beda. Ya dalam hal-hal tertentu memang menurut satu hal seberapa banyak sih generasi kita tuh mau ke pasar tradisional. Oh iya bener sih. Sekarang kan belanjanya di pasar modern. Iya supermarket. Kalau tanya pelayanan, gue mau beli ini terus dia ke depan screen. Oh, iya. Ini. Oh itu di row nomor 38. Tapi coba tanya nenek kamu, kenapa sampai pindah tempat pun balik lagi ke pasar itu? Karena yang jualan itu turun temurun spesifikasi jualan itu. Astaga bener. Jadi ibu itu cuman kalau datang tempat daging nih, saya mau masak rawon gitu. Udah nggak usah tanya minta bagian apa, dia udah kasih. Karena Jadi, udah kenal. dan spesialisasi gitu. Dan tahu cerita, makanya saya bilang pasar tradisional itu ensiklopedia kuliner hidup di daerah itu. Dari situ kita bisa pelajarin ekonomisnya, budaya kulinernya, masyarakatnya. Kan paling pagi bangun yang pertama kan mereka. Bener. Jadi emang ini ya, kalau kita pikir-pikir, kalau kita bicara kuliner otentik Indonesia, kita bicara kesatuan yang paling kecil, yaitu bahannya. Dan bahannya lebih kecil lagi, yaitu tempat di mana dia diperdagangkan. Di situ. Tumbuhnya di mana? Tumbuh bahan nih. Tumbuh bahan itu kan beda. Bahan tumbuh di Sumatera, cabai keriting di Sumatera sama di Jawa kan beda. Ini aku bener-bener nggak ngerti sih, beneran beda gitu Pak.
Maksudnya Lahannya kan beda, mineralnya beda. Tanahnya beda. Itu beda. Bisa bedain rasa. Iya. Anggur Prancis ditanam di taman di tanah Jakarta ya jadinya beda meskipun jenisnya sama. Makanya tadi saya katakan cuisine de terroir itu ya makanan itu ya keaslian makanan dari masyarakatnya, nanemnya, pola sajinya. bener juga sih. Teman gue soalnya beli anggur Prancis ditanam di halaman rumah dia. Jadinya anggur Depok. Itu Reja kan? Di Depok Reja. Ya, Itu Reja pasti, Reja. Tapi maksudnya gitu lah. Maksudnya lahan itu menentukan akan jadi seperti Akan jadi apa seperti bahan apa. makanannya. Iya. Apakah ini juga berlaku buat makhluk hidupnya kayak ayamnya, bebeknya? Oh iya. Semua karena Pasti dia ya? makannya apa? Dia Rumput. makan dari situ. Rumput, makan rumput. Ya Beda sama rumput. aja sekarang kamu Raditya Dika, Iya, Pak. lahirnya di New York. Iya Pak. Jadi Raditya Dika. Tapi pasti beda. Aku paham maksudnya. Jadi referensi sosialnya beda, konteks kultur Pasti budayanya beda. Iya paham sih. Pasti beda. Oke. Nah kita udah ngobrol macam-macam nih, ya kan? Masa ada Pak William Wongso kita nggak makan? Iya, bener. Silakan mic-nya dimakan. Otentik nih. Enggak dong. Kita ada beberapa makanan nih. Asik, alhamdulillah. Disiapin sama Reja. Bintang tamu pasti enak dong. Iya. Nah kita bicara soal sejarah nih, karena kan Pak William ahli kuliner. Iya. Kalau soto tangkar yang kayak gini-gini tuh apakah memang khas daerah sana atau udah ada asimilasinya? Ini adanya di Jakarta kan ini sebenarnya. Kita ada soto tangkar, kita ada soto Betawi. Nah, itu Tapi ini tipis-tipis dari jenis soto banding soto Betawi itu yang paling medok, paling pekat, paling kental. Tapi satu hal yang kita mesti tahu ya, semua soto-sotoan, sop-sopan itu makan rakyat, makanan rumahan, karena murah. Tetelan ini. Rekelan. Tapi jangan salah, bagian-bagian tetelan itu dibuat soto, itu buat saya paling nikmat. Karena dia paling kenyal kah atau gimana tuh Pak? Karena tetelan ada lemaknya, ada kolagennya. Kalau kita pakai daging paha, sepak ini. Sepatu gimana maksudnya? Sepak itu Sepet. kering dagingnya. Kamu coba ini direbus pakai daging paha atau sate ini tanpa lemak lain gosong gini. Ini kan lemaknya wanginya begini ya, tinggal kita berani nggak makan itu. Tapi aromanya kan di situ. Dalam menentukan makanan ini enak atau enggak menurut Pak William tuh yang dicari apanya? Kalau tadi kan bicara ada yang rasanya nendang di depan, nendang di belakang gitu. Kalau Pak William tuh mengkategorikan ini makanan nih gue suka nih, enak nih. Itu dari mana? Karena balance rasanya, keunikan. Ada rasa-rasa tertentu yang mungkin saya nggak pernah dapetin. Dalam penggunaan bumbu kan tiap daerah itu penggunaannya beda-beda. Tekstur. Makan itu harus ada teksturnya apa yang kita makan. Nah ini kalau kuah gini kan nggak ada teksturnya. Ya. Ya. Ini yang saya jelasin di luar negeri. Kalau Indonesian like to eat with sound. Bunyi loh. Ini Bener, kenikmatan Mansen Banyak enak orang banget makan Indonesia- kayak kerupuk ya. Bener. Nah ini salah satu tekstur. Kenapa bubur terus dikasihin cakwe, dikasihin kerupuk, itu menambah Kadang tekstur. Kacang tuh enak banget tuh. Itu nambah tekstur. Oke, ini berikutnya adalah langganan gue nih dulu. Nasi goreng Kebon Sirih dari tahun 1958 itu ada di Jalan Kebon Sirih. Wow, sama kayak nama jalannya ya. Iya. Sesuai. Iya, gue pikir di Jalan Mampang. Itu mah nasi goreng Mampang dong. Proses memasak yang memperlihatkan tumpukan nasi goreng di atas wajan besar menjadi daya tarik tersendiri, bahkan sering disebut sebagai atraksi. Ini Reja maksudnya apa? Coba dinulis ini. Iya, atraksi ya. Tapi sejarahnya gimana Pak? Nasi goreng Kebon Sirih ini. Bapak Kalau saya familiar? lihat dari hasil, saya nggak menelusuri yang dulu. Iya. Kalau saya lihat dari hasil ini kan dasarnya seperti nasi kebuli. Oke, Timur Tengahnya nih ya. Ya. Jadi masak udah jadi tuh. Dia tinggal masak, tapi pinternya adalah cara mereka showcasingnya. Wah, ditumpuk seperti gunung. Oh, Jadi orang lihat itu kan, orang itu kan Tertarik. mesti lapar dari mata, atraksi. Makanya sekarang enak banget. kalau kamu kemana-mana itu
orang ke restoran, bayar restoran kelihatan yang masak. Kalau dulu kan tukang masak diumpetin. Di belakang gitu. Apalagi kayak teppanyaki gitu ya. Oh iya. Masaknya di depan kita, kadang-kadang apinya kayak brrrr gitu. Ngagetin. Nah itu dia tunjukkan bahan, ini bahan mentahnya seperti ini, kita olah. Jadi kita bisa ngeliatnya seru juga nontonin orang masak juga ya. Loh, Iya. makan itu kan harus ada interaksi. Dan kadang semua indera kita tuh kalau dipakai lebih nikmat nggak sih Pak? Hidung, Iya. telinga, jos, Bener. mata, api ya keluar, aroma. Nah orang barat kebiasaan diajarin dari kecil kalau makan cium, misalnya dia sendok gini, Buat apa tuh Pak? Bukannya pamali. Itu kan orang barat. nah, kita pemali, Bener, kita bener. nggak boleh. Iya, karena kesannya kayak ini basi nggak sih Iya. gitu kan. Udah, karena dia mau tahu apa yang dia bakal makan, aromanya seperti apa. Oh, tapi kalau kita nggak boleh karena takutnya Ya, tahu kesannya meledek gitu ya? Iya, takutnya nggak sopan gitu. Oke, selanjutnya konro ya. Kontrol. Kita disuruh motong daging pakai pisau roti sama Reja. Pak William udah kelihatan kayak ini apa gitu kayak. Yang penting kan ininya. Yang penting makanan nih. Wah, ini konro nih luar biasa. Ini dari Konro Karebosi Makassar. Kalau sejarah konro gimana nih Pak? Ini kita enak ya, kita makan misalnya nih Iya, sejarah. sejarahnya bener banget. Seru. Mungkin sejarah itu ceritanya juga simbang siur. Kalau ada 3 makanan yang kita harus nikmatin kalau lagi ke Makassar, Coto Makassar, Coto itu enak sekali. palu basah. Dia apa? Palu Palu basah, aduh enak banget tuh. Astaga. Kuncinya di sana, di Makassar setahu saya banyak kelapa, tapi masakannya nggak ada santan. Itu kenapa tuh? Tuh, yang kayak serundeng gitu ya kalau Nah. nggak salah. Bener ya Pak ya? Iya kayak serundeng. Dia banyak ngerti kok. Lo emang Pak? Seakan-akan lo nggak ngerti. Oke, ini berikutnya yang terakhir adalah yang kita mau coba. Ini legendaris banget, soto Betawi Haji Ma'ruf. Bertahan dari generasi ke generasi. Dari tahun 1940-an, bahkan berarti sebelum Indonesia merdeka ya, pas sesudahnya. Iya udah kira-kira. Betawi. Ya di antara itulah. Pertama kali aku ke Jakarta yang aku kenal ya soto Betawi ini. Yang ini, yang persis yang ini atau gimana Pak? Ya udah lupa aku. Ya, Tapi apa itu Ma'ruf. Jadi aku kenalnya dulu Ma'ruf. Belum Haji. Enggak ini kan Tuh, Haji Ma'ruf. Pak, bercanda, Pak. Enggak gua nanya. Pak, dia Enggak di gua sana. nanya. Tuh, lu Pak, bener Pak kan? William, kan ini kan gua baca nih soto Betawi Haji Ma'ruf. Iya. Pak William bilang, Heeh. ya saya kenalnya Ma'ruf. Tunggu dulu, sebelum dia haji berarti. Gitu loh maksudnya. Ya udah. Gitu Jadi loh. sebelum jadi haji bener Pak. Mungkin. Tapi apa pembeda khas soto Betawi dengan soto lain? Soto Betawi itu kan dia versi terutama santannya macam-macam. Dia ada santan, ada susu. Katanya ada yang pakai susu tok, ada yang pakai santan tok, dan ada yang bening, ada yang campur. Jadi dia selalu punya 2. Terus tinggal permintaan kita gitu. Tadi kita udah cobain berbagai macam makanan kan. Si Pandu ini agak aneh Pak. Dia tuh nggak mau makan kalau yang nggak dikecapin. Tapi emang sepenting apa kecap dalam kuliner Nusantara kita? Bukan penting, itu lifestyle. Justru bagian dari itu. Iya, baik kehidupan kita nggak bisa. Kalau di meja nggak kelihatan kecap atau hitam-hitam gitu, saya mesti tanya mana kecap ya? Bener juga. Ada sambal, terus nggak ada kecapnya. Mana kecapnya? Iya. Berarti memang kecap manis ini terutama ya jadi kunci kuliner Nusantara kita juga karena bagian dari lifestyle itu. Salah satu yang pentingnya. Itu bagian dari kehidupan sajian dalam meja makan kita sehari-hari. Iya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu apa sih kecap manis favorit yang udah nemenin dari kecil, yang rasanya tuh udah bener-bener paling pas di lidah saya, yang sangat suka dengan rasa Nusantara. Ini legendaris nih, kecap Bango. Lo juga tahu dong. Ini kecap legendaris banget, udah ada sejak tahun 1928 tuh. Ini kan merupakan tahun Sumpah Pemuda. Dari tahun 1928 itu kecap udah ada, bahkan nyokap lo aja belum ngerencanain lo. Itu kecap udah ada. Udah ada. Itu waktu lo lahir sebelah lo kecap tuh. Iya itu dia. Makanya begini ya. Iya. Dan kualitas rasanya yang dihasilkan sama kecap Bango juga selalu terjaga selama puluhan tahun ini. Karena bahan dipakai juga, bahan yang dipakai. Bahan yang dipakai ini pakai 4 bahan alami. Ada kedelai hitam Malika, gula kelapa, air, dan garam. Sekarang kita masuk soal
melestarikan kulinernya ini penting nih, melestarikan kuliner. Nah, ngomongin soal pelestarian nih Pak, kebetulan Pandu mau masuk cagar budaya. Kenapa gue setara ondel-ondel? Ya memang karena proses ya. Coba kita lihat perbandingan dari media, dari TV. Yang ditonton banyakan mana? Bener-bener kuliner tradisional Indonesia dibandingkan kuliner-kuliner Barat. Bener. Patokannya itu kalau makan harus plating. Iya harus cakep gitu ya. Ya, bukan dari tradisinya, bukan Bener dari sih. rasanya. Dan juga buat aku tuh penting pendidikan. Moga-moga itu anak-anak muda itu sudah dipicu lomba-lomba paling dasar misalnya. Nasi goreng yang enak, satu macam aja. Dari level-level seperti itu dari anak-anak muda. Iya sederhana Tapi banget. harus Indonesia. Bikin gado-gado, bikin apa makan-makan Indonesia, mulai dipacu seperti itu. Supaya mereka itu merasa ini warisan budaya kuliner ini harus dihargain. Itu yang paling penting. Bener, jangan sampai kayak gudeg favorit gue tuh gudeg Sagan buka di Senopati kan. Wah gue makan tuh pesen tiap hari, nggak taunya tutup. Maksudnya udah nggak lanjut lagi, udah nggak di situ. Kalau misalnya gini nih Pak, katakanlah Pandu nih, pengen belajar masak atau kuliner Aceh gitu. Dia harus kemana gitu di Jakarta ini? Belajarnya ke siapa? Ke siapa gitu? Punya dana beli tiket nggak gitu? Ada kalau buat tiket pesawat ada. Jadi buat makan di sononya nggak ada. Kirim ke sana. Kirim ke Aceh. Kirim ke Aceh. Bener, kadang-kadang kita mau gampangnya aja ya. Kalau di Aceh kan banyak warung-warung Aceh itu memang khas banget. Jangan ngeremehin kamu dari Jakarta, waduh kalau nggak AC, waduh bisa ngetek, bisa ada apa barcode-nya dan lain sebagainya, nggak ada lah di sana. Makan dari situ mencicipin ciri khas makanan-makanan lokal. Kamu bisa Google segala macam resep. Bisa. Rasa bisa nggak? Nggak bisa. Nah, oke bener. iya toh. Iya. Diajarin megang daging atau ikan yang seger ngelihat dari YouTube. Iya. Tapi nggak pernah ke pasar. Iya. Sama aja bohong gitu. Bener. Jangan ngabain pasar tradisional. Iya, jangan meremehkan pasar tradisional juga. Ya. Nggak melulu supermarket lebih bagus gitu. Kita harus punya pengetahuan tentang bahan. Jangan nanti koki sekarang tunjukin daun apa, nggak ngerti itu daunnya apa. Iya. Ini soal mengenali kuliner kita nih kayaknya penting juga ya. Karena kalau kita nggak kenal, kita nggak tahu macam-macam. Tak sayang juga, nggak tahu macam-macam makanannya apa. Kalau nggak tahu macam makanan, gimana mau beli orang kita nggak tahu. Kalau kita nggak beli, penjajahnya juga nggak akan bertahan. Bertahan iya. Malah begitu tahu udah nggak ada. Gitu. Jadi kalau untuk dapat referensinya gimana tuh Pak William? Karena terus terang tadi Pak William ngomong ada rendang pakai daun aja kita nggak tahu gitu. Itu gimana tuh? Sebenarnya tempat-tempat untuk menyajikan makanan tradisional itu harus lebih banyak dan lebih rapi. Bukan hanya pada suara anak-anak sekarang pulang dari Amerika suruh makan warung belum tentu mau. Maunya makan sate. Sekarang kalau aku makan sate, aku cari asapnya yang paling gede. Oh kenapa tuh? Di mana? Di hotel bisa. Harus bara banget apinya itu kalau makan sate ayam ya di mana itu depannya rumah sakit Pertamina itu mau jalan aja susah. Itu enak banget. Ya Dan makan di situ, jangan dikirim begitu dibungkus panas sampai rumah udah beda, makan udah beda. Nah pola-pola seperti itu kita bisa contoh di Singapura. Semua tempat-tempat makan di hawker center itu suatu budaya makan yang marak semua orang, semua kelas bisa makan. Itu duduk aja susah di situ. Ya. Nyari tempat duduk. Ya toh. Dan mereka itu sampai dikenal di seluruh dunia gitu tempat-tempat makan. Nah hal-hal seperti itu memang harus diminat. Bukan kita toh, pemerintah, Pemda. Bener. Tempat yang jualan itu tahu-tahu jualan nggak ada air, tapi dia ada jualan. Kita juga mesti belajar juga dengan India bagaimana mereka melestarikan makanan jalanan itu. Iya benar sih. Harapan Pak William untuk kuliner Indonesia itu apa sih sebenarnya? Buat aku paling penting itu pendidikan. Pendidikan nggak bisa diabaikan. Di mana-mana itu mendidik, jangan mendidik bukan Indonesia itu cuma sedikit gitu. Sekarang Indonesia itu butuh ahli-ahli
makanan Indonesia. Dari mana terserah lah. Yang ahli Nusantara kayak ahli makanan Bali, akan Manado, harus ahli spesialisasi gitu. Dan itu diajarkan sudah nantinya. Iya, Itu iya, iya. wajib udah. Dari pendidikan itu akan muncul kepedulian dan itu yang penting. Ya, dan sekarang kalau enggak kan mereka sekolah terus nanti dia cemplung kerja di 5 tahun di restoran Jepang, sudah habis Iya, dia. Jadi koki Jepang. Koki Jepang. Oke. Itu tadi harapan Pak William buat kuliner Indonesia. Harapan Pandu untuk kuliner Indonesia. Ini katanya lo ada soal politik nih, apa nih? Enggak ada bang. Oh, nggak ada? Nggak ada. Cuman gue pengen makanan kuliner Indonesia tuh ada di luar negeri aja bang. Oh iya. Supaya lo nanti suatu saat kalau udah negeri bisa bawa keluarga ke sana juga kan. Makan Indonesia. Jadi Makan udah makan keluar Indonesia. negeri ngumpulin duit, makan Indonesia di luar negeri. Karena Iya. beda loh pasti sensasinya juga kan. Iya bener, sampingnya Menara Eiffel misalkan kan. Tapi makannya nasi Padang mantep. Bener nggak? Iya bener. Mantep kan? Iya, terserah lo sih. Wah, luar biasa itu. Luar Luar biasa. biasa. Itu kan, kalau Iya kan? terjadi itu, waduh, cita-citamu Iya. maha Iya, mulia. maha tinggi ya. Oke, harapan Radit untuk kuliner Indonesia. Hah? Kan tadi nanya Pak William, apa harapan Pak William? Dijawab, apa harapan Pandu? Kan gue boleh nanya diri gue dong. Harapan Iya, apa harapan Radit untuk boleh dong? boleh nanya sendiri. Nanya satu-satu. Iya, Nanya boleh. gue boleh kan? Boleh. Kalau enggak gue siapa yang nanya? Gua aja deh. Oh lo aja. Iya dah. Ya. Gimana harapan Bang Radit untuk kuliner Indonesia? Mau tahu aja lo. Pak marah Pak bercanda Pak. Bercanda mulu Pak. Maaf ya Pak, bercanda ya Pak. Harapan gue untuk kuliner Indonesia adalah supaya keluarga gue itu bisa tumbuh dan tetap menikmati kuliner Indonesia dengan semakin beragam dan dilestarikan. Jadi, Setuju banget setuju itu. Pak. Iya siap Pak. Saya padahal nggak ngerti saya ngomong apa tadi. Iya, tapi maksudnya adalah jangan sampai anak kita kehilangan itu Pak. Betul. Oh, Itu yang paling iya. penting. Kita boleh makan enak apa saja, nanti anak kita udah kena inilah, kena itulah, makanan ini jadi kehilangan jati dirinya sebagai sebuah bangsa, karena bangsa itu ditentukan dari makanan apa yang dia makan. Iya, luar biasa ya. Gila, Nah, keren. itu gue ngapalin 4 hari itu. Oke, setelah obrolan tentang makanan ini, gue pengen ngajak kalian semua untuk melestarikan kuliner Indonesia dengan menjadi pejuang rasa Indonesia. Caranya banyak, tapi yang paling penting adalah ketersediaan untuk mencoba kuliner baru dan keinginan yang kuat untuk mau ngenalin rasa Indonesia lewat kulinernya yang kita bahas tadi kan. Nah, kalau udah mulai berani mau coba-coba, saatnya explore kuliner legendaris Indonesia dengan nonton video referensi kuliner dari link yang gua taruh di deskripsi. Jadi lihat di sana, Oke. baru nanti tentukan mau cobain yang mana. Betul. Terima kasih yang udah nonton, makasih buat Pak William. Terima kasih. Terima Pak kasih. William. Makasih Terima buat kasih Pandu. buat Bang Radit. Makasih. Duduk sini dulu. Dadah. Makasih Radit.